Halo semuanya, kembali lagi di Estenime. Kebalikan dari happy ending, sad ending biasanya membuat para pembacanya merasa sedih. Umumnya, cerita ini berakhir dengan hal-hal yang tidak disukai, misalkan kematian, kegagalan, atau kehilangan. Tidak banyak cerita yang menggunakan ending jenis ini, karena memang tidak banyak pembaca yang menyukainya. Inilah beberapa rekomendasi anime yang berakhir dengan ending ini. Yang pertama ada Plastic Memories dengan jumlah 13 episode, menceritakan tentang kehidupan di masa depan di mana perusahaan SIE membuat android yang sangat mirip seperti manusia, atau bisa disebut dengan Giftia, yang tersebar di beberapa penjuru dunia. Giftia adalah sebutan untuk android yang memiliki jiwa buatan seperti manusia. Giftia memiliki jumlah emosi yang banyak dan hampir mirip seperti manusia. Namun, tentunya ada masa di mana Giftia mati. Masa hidup dari Giftia ini sekitar 9 tahun 4 bulan. Ketika waktu mereka habis, kepribadian dan ingatan mereka akan kacau. Dan pada saat itulah, terminal service datang ke rumah pemiliknya untuk menjemput Giftia. Dalam penjemputannya, terminal service menggunakan tim yang terdiri dari satu manusia dan satu Giftia. Dan pada suatu hari, seorang laki-laki datang ke perusahaan SIE untuk bekerja sebagai terminal service. Dia bernama Sukasa. Pada awalnya, Sukasa tidak memiliki pasangan Giftia, tapi ada seorang Giftia perempuan yang bersedia menjadi pasangannya. Namanya adalah Isla. Nah, dari saat itulah kisah cinta antara Sukasa dan Isla dimulai. Yang kedua ada Orange. Sebenarnya anime ini memiliki alur cerita yang cukup rumit. Namun, dengan pembawaannya yang sederhana, berhasil membuat penonton menikmati keseluruhan isi ceritanya. Meskipun sederhana, bukan berarti ceritanya tidak menarik. Terkadang, dalam beberapa adegan anime ini, berhasil membuat kita untuk senyum-senyum sendiri. Meskipun tidak menyeluruh, latar belakang beberapa karakter disuguhkan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana, fokus utama anime ini yaitu menyelamatkan Kakeru. Kita akan dibawa dengan berbagai kisah-kisah menyedihkan yang mana nantinya menjadi motivasi Kakeru untuk membunuh dirinya sendiri. Buat kalian yang belum tahu sinopsisnya, Orange bercerita mengenai kisah Takamiya Naho, siswi 16 tahun yang menerima surat misterius yang mengaku datang dari dirinya yang berusia 27 tahun. Tiba-tiba, hidupnya dipenuhi dengan kekacauan. Surat tersebut mengatakan kalau seseorang murid pindahan yang bernama Naruseke Karu akan bergabung di kelasnya. Dan dia harus mengawasi murid tersebut. Dia harus terus mengawasi Naruse Kakeru agar masa depan yang dia inginkan terjadi. Yang ketiga ada Anohana. Anohana memiliki kualitas story yang sangat bagus, walaupun inti ceritanya tidak sekompleks anime lainnya. Tapi kesederhanaannya itu justru membuatnya mudah dicerna dan langsung menyentuh perasaan penonton. Anohana mengisahkan tentang sekelompok anak yang sewaktu kecilnya bersahabat. Namun, hubungan mereka merenggang sejak salah satu dari mereka, yaitu Honma Meiko atau disebut dengan Menma, jatuh ke kali sehingga meninggal dunia. Kini, mereka menjalani kehidupannya masing-masing, tanpa pernah berinteraksi satu sama lain. Hingga suatu hari, Jintaya Domi, yang dulunya leader dari kelompok mereka, bertemu dengan arwah Menma. Arwah Menma ini kembali ke dunia karena ada keinginannya yang belum tercapai. Arwah Menma meminta Jinta untuk membantu mencari tahu sekaligus mengabulkan apa keinginannya. Untuk itu, sekali lagi Jinta harus kembali berinteraksi dengan teman-teman masa kecilnya, yang mungkin bisa menjadi kunci dari keinginan Menma. Namun, itu bukanlah hal yang mudah, karena baik Jinta maupun keempat sahabat masa kecilnya memiliki lembaran masa lalu yang tidak ingin mereka ungkit lagi. Terlebih hal ini menyangkut Menma, salah satu alasan yang membuat hubungan mereka berlima merenggang. Ini salah satu anime yang worth it banget sih ditonton.
Yang keempat ada Shinsei Kaiori. Anime ini dirilis pada 29 September 2012. Apakah yang akan terjadi seandainya manusia mendapatkan kekuatan psikokinesis? Apakah si pengguna kekuatan itu berperan sebagai tokoh protagonis ataukah justru antagonis? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus tonton dulu anime yang satu ini, karena semua jawabannya terdapat pada anime ini. Diadaptasi dari novel karangan Kiyoshi Yusuke, anime dengan latar belakang dunia masa depan, lebih tepatnya 1000 tahun dari sekarang. Sebuah utopia yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuatan psikokinesis atau kantus, sebutan yang dipakai dalam serial ini. Cerita ini berawal dengan memperkenalkan kehidupan dan keseharian para siswa di sebuah sekolah yang dibangun dengan tujuan untuk melatih dan menguasai kekuatan supranatural. Beberapa episode akan terlihat menampilkan bagaimana kinerja sistem yang berjalan dan apa yang menjadi larangan yang seharusnya tidak dilakukan. 5 tokoh utama yaitu Saki, Satoru, Maria, Mamoru, dan Shin dilahirkan dengan kekuatan yang dapat diartikan sebagai utopia atau psikokinesis. Sebelum itu, psikokinesis merupakan kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran semata-mata. Sebuah objek bisa berupa benda maupun tubuh dimanipulasi dari jarak jauh. Nah, mereka berlima ini dapat menggunakan kekuatan tersebut. Setelah banyak insiden yang terjadi, Saki dan lainnya mulai menyadari diri mereka yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Dan akhirnya kelima dari mereka mulai melakukan petualangan yang berbahaya untuk melindungi teman-temannya agar kehancuran tidak datang. Yang kelima ada Aka Mega Kill. Menjadi salah satu anime hype di pertengahan sampai akhir tahun 2014 kemarin, banyak faktor yang menyebabkan anime ini diangkat dari manga karya Tetsuya Toshihiro dan Takahiro menjadi perbincangan di media sosial. Di antaranya adalah kesadisan yang muncul di anime ini, di mana beberapa karakter hampir mati di setiap episodenya. Anime garapan Witfox ini mempunyai genre shonen, bercerita tentang perjalanan seseorang yang bernama Tetsumi. Dia melakukan perjalanan ke desa Capitol untuk membantu penduduk desanya. Sampai di sana, Tetsumi menemukan dunia yang penuh dengan tipu daya, korupsi, dan ketidakadilan. Tetsumi bergabung dengan Night Ride, sebuah organisasi pemberontak yang berisikan pembunuh berdarah dingin. Mereka diakui oleh Najenda, yang merupakan mantan pembunuh yang mengabdi kepada pemerintah yang korup. Konsep senjata dalam serial anime ini terbilang unik. Dalam bertarung, mereka mempunyai senjata unik yang disebut dengan relik. Setiap orang mempunyai relik yang berbeda-beda, sehingga banyak variasi senjata dalam anime ini. Entah pengarang asli dari anime ini psikopat atau apa, semua karakter di anime ini selalu mati di setiap episodenya. Hal ini sedikit mengganggu untuk bagian pengembangan karakter, seolah-olah harus ada yang mati dulu baru pengembang karakter muncul. Dan seperti itu terus polanya. Anime ini juga mempunyai penggalan karakter apa adanya. Ketika ada satu karakter yang ingin dieksplor, anime ini malah membunuh karakter tersebut, sehingga pengembangan karakter terkadang putus di tengah jalan. Banyaknya karakter di anime ini seolah-olah hanya menjadi boneka dan hanya berperan untuk membuat pengembangan si karakter utama. Nah, itulah beberapa anime dengan ending yang sad. Seperti biasa, jangan lupa. Nah,